وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله Kepada ibunya, wahai ibuku, tolong jawabkan saya Rasulullah. Apa kata ibunya? Wallahi ma adri ma aqulu Rasulillah. Wahai anakku, aku juga tidak tahu apa yang mau saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya. Qalat, qultu wa ana jariyatun hadithatus sin. Ya. Akhirnya Aisyah lah yang berbicara. Wallahi, Aisyah karena tidak tahan, bapaknya tidak mau bicara, ibunya tidak mau bicara, akhirnya Aisyah yang bicara di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan bapak dan ibunya. Apa kata Aisyah? Wallahi laqad araftuh. Demi Allah, saya memang sudah mengetahuinya. Annakum qad sami'tum bihadzal hadits alladhi hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Saya tahu kalian sudah mendengarkan fitnah tersebut. Sampai-sampai fitnah tersebut sudah masuk di dalam diri kalian dan kalian sudah percaya dengan fitnah tersebut. Ini kata Aisyah, ya. Artinya kalian, engkau ya Rasulullah dan beberapa orang di antara ahlul Madinah sudah percaya dengan kabar tersebut. Wala in qultu lakum anni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiqunani bidzalik. Andai kata saya mengatakan bahwa saya ini tidak melakukan perbuatan tersebut dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala percaya dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa saya ini tidak melakukan fitnah tersebut, zina tersebut. Tapi kalau saya jawab seperti itu, kata Aisyah, kalian pasti tidak percaya kepada saya. Wala in i'taraftu bi amrillah wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah la tusaddiqunnani. Ya. Akan tetapi andai kata saya ini mengaku bahwa saya melakukan zina, pasti kalian akan percaya. Ya, Masya Allah, ini memang karena memang yang dilakukan oleh orang munafik tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul yang membawa kabar tersebut, memang seakan-akan betul-betul Aisyah melakukan perbuatan zina, sehingga para sahabat seakan-akan sudah seperti percaya. Ya. Ya, di antaranya ada yang ragu apakah benar. Namun kalau memang dia tidak melakukan zina, kenapa tidak ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun? Apa kata Aisyah? Wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Kata Aisyah, aku tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali perkataan bapak dari Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran, fasabrun jamil, bersabar adalah yang terbaik, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Qalat thumma tahawaltu fattaja'tu ala firashi. Aku pergi ke belakang, aku pergi untuk berbaring, tidak tahan sudah aku. Ya, Aisyah sudah tidak tahan. Rasulullah belum ada juga turun ayat kepadanya. Ahlul Madinah tidak percaya juga. Bapaknya tidak mampu berbicara kepada Rasulullah, ibunya tidak mampu berbicara. Aisyah pergi ke tempat tidurnya. Qalat wa ana wallahi a'lamu hina idzin anni bari'ah wa anna Allah ta'ala mubri'i bi bara'ati. Aku tahu sekali bahwa memang aku ini tidak melakukan apa-apa. Aku ini tidak melakukan apa-apa bersama Safwan, dan aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membelaku, kata Aisyah. Kemudian apa kata Aisyah? Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla. Akan tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanku atau akan membelaku dengan sebuah ayat. Ya, bisa jadi Allah hanya memberikan ke dalam mimpi Rasulullah SAW untuk mengatakan, mewahyukan kepada Rasulullah itu dalam mimpi saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa pembebasanku dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut itu ayat. Ya, Masya Allah. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya, qalat fa wallahi ma rama Rasulullah min majlisihi wa la kharaja min ahli al-bait ahadun hatta anzala Allah taala ala nabiyhi. Ya. Rasulullah belum pergi dari rumah tersebut dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut belum juga pergi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah ketika itu. Apa yang turun ketika itu?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Allah menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat. 10 ayat Allah turunkan berkenaan dengan Aisyah. Pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah, apa yang terjadi? Ketika sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bahagia. Yang tadinya Rasulullah galau, kelihatan mukanya galau, sedih dan lain sebagainya, Rasulullah langsung bahagia dan langsung tersenyum kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu mengatakan, absyiri ya Aisyah, amma Allahu azza wa jalla faqad barra'aki. Ya. Wahai Aisyah, berbahagialah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membebaskanmu, sudah membelamu dari tuduhan tersebut. Ya. Apa kata ibu dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Kumi ilaihi, wahai anakku, berangkatlah, berdirilah engkau kepada suamimu Rasulullah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Wallahi la aqumu ilaih. Aku tidak mau pergi dan aku tidak ingin memuji Rasulullah SAW. Aku ingin memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membebaskanku, Allah lah yang percaya bahwa Allah lah yang membelaku, Allah lah yang tahu bahwa aku tidak melakukan zina tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung membelaku dengan ayat Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini kisah yang berusaha untuk kita ringkas. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah, yang pertama, bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak serta-merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kabar tersebut langsung menceraikan Aisyah, langsung menjatuhkan Aisyah, tidak. Justru Rasulullah alaihi salatu wassalam mencari kabar, menunggu, dan inilah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mendapatkan sebuah kabar yang jelek tentang seorang muslim lainnya atau tentang istrinya, maka seharusnya ia mencari dulu kebenarannya. Ya, kecuali memang ada bukti yang sangat nyata dan real dan sudah diakui. Ya. Kemudian di antara penjelasannya atau hikmahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tahu Aisyah ini tertuduh, beliau tetap mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha atau tetap mengajak berbicara, tidak mendiamkannya. Ya, ada yang karena mendengar saudaranya atau keluarganya, dia tinggalkan, tidak mau mengajak untuk melakukan hubungan lagi, ya, tidak mau berbicara lagi kepada saudaranya, kepada istri dan lain sebagainya. Kemudian misalnya di antara kisah lainnya, di mana Aisyah ketika di padang pasir di malam hari, ketika ditinggalkan oleh rombongan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditinggalkan oleh rombongan, Masya Allah, rombongan tersebut yang meninggalkan Aisyah dan membawa hudaj atau tempat duduknya Aisyah di atas di atas unta tersebut. Kalau kita ingin tanya, kenapa mereka tidak bertanya dulu ke atas unta, wahai Aisyah, apakah engkau sudah ada atau tidak? Mereka tidak bertanya. Kenapa? Ada rasa malu berbicara kepada perempuan. Ya, tidak semudah itu. Mereka tahu ini adalah istri Rasulullah, maka mereka tidak berbicara. Tidak ada pembicaraan. Ya. Bisa jadi, apa sulitnya bagi para sahabat yang membawa Aisyah radhiyallahu taala anha memastikan dulu, apakah engkau sudah ada wahai Aisyah atau tidak? Kenapa ditinggalkan? Ya. Mereka meninggalkan karena mereka sudah menunggu agak lama dan mereka yakin sudah ada. Kenapa mereka tidak tanya? Karena inilah, mereka tidak sebegitunya berbicara kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Safwan ketika melihat Aisyah, apakah Safwan berbicara, Aisyah, gimana kabarmu? Aisyah, kenapa engkau tertinggal? Tidak.
Apa kata Aisyah? Wallahi ma sami'tu minhu kalimah. Aku tidak mendengar satu kalimat pun dari Safwan kecuali inna lillah. Kagetnya itu. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Di antara buah kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 10 ayat pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, saya kira ini adalah bentuk dari iffah. Ya. Saya kira silahkan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti kisahnya dari awal bisa mengambil ibrah. Ya, bisa mengambil ibrah dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi fitnah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi istri yang tertuduh, ya, sehingga menunggu akan ada faraj, akan ada jalan keluar. Ya. Artinya di zaman fitnah hari ini, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman di mana kita tidak lagi sulit-sulit sekali mengetahui kebenaran. Ada televisi, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya, ada Google, sehingga tidak serta-merta kita mempercayai semua kabar yang kita baca. Ya, di sini pentingnya untuk kalau ada suatu kabar yang kita dengarkan, kita mencari kebenarannya kembali, tidak serta-merta langsung membenarkan kabar tersebut. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit hikmah yang kita bisa ambil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari kisah di mana beliau radhiyallahu taala anha dituduh melakukan zina. Ya, beliau dituduh untuk melakukan zina dan Rasulullah juga sendiri tidak mampu membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah tidak mampu membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena ketika itu belum turun ayat. Ya. Sehingga kira-kira selama 1 bulan menunggu kabar bagaimana ini. Ya. Kemudian bagaimana tentang sahabat, di antaranya kaum munafik, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga, ya, hati-hati. Ternyata di sana ada orang-orang munafik yang sangat-sangat berbahaya. Apakah orang munafik itu hanya ada di zaman Rasulullah dan tidak ada di zaman kita? La. Orang munafik ini sampai hari ini tentunya masih ada. Ya. Bahkan orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, jelas. Tapi orang mukmin atau orang munafik adalah orang yang mempermainkan keimanan. Ya, artinya pada hakikatnya mereka adalah kafir namun pura-pura beriman. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kemunafikan dan menghindarkan kita dari tipu daya kaum-kaum munafik. Ya, saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari dulu hingga saat ini orang-orang kafir dan munafik selalu mencari celah melemahkan Islam, salah satunya dengan menyebarkan syubhat atau fitnah tentang Islam. Jika karena ketidaktahuan kita pernah ikut menyebarkan syubhat atau fitnah ini, maka apa yang harus kita lakukan saat mengetahui hal tersebut salah, dan apakah ikut menyebarkan berita bohong ini termasuk sebagai dosa jariyah? Ini pertanyaan pertama. Ya, tentang munafik, yang orang-orang munafik yang sering menyebarkan syubhat, menyebarkan fitnah. Apakah ketika kita juga menyebarkan fitnah tersebut itu termasuk dosa? Kemudian apakah itu menjadi dosa jariyah? Nah, ini ayatnya di dalam surah An-Nur, ya. Ayatnya berkenaan dengan Aisyah di dalam surah An-Nur. Sangat bagus sekali kalau jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin membaca ayat-ayat selanjutnya. Surah An-Nur ayat 11 dan selanjutnya. Ya, 10 ayat. Ayat-ayat setelahnya menjelaskan tentang bahayanya ketika kita mendapatkan sebuah kabar kemudian kita langsung menyebarkannya. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kita mendengarkan sebuah kabar dan kita belum tahu tentang kebenaran kabar tersebut, lalu kita langsung menyebarkan kepada orang lain semaunya saja, dan kita mengira bahwa wa tahsabunahu hayyinan, kata Allah, engkau mengira perkara tersebut adalah perkara yang lemah, perkara yang rendah, perkara yang biasa-biasa saja, wa huwa 'indallahi 'azim. Perkara tersebut sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahaya dari orang tersebut ke orang tersebut, ya, bahaya sekali.
Sehingga apakah dia bisa menjadi dosa jariyah? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya, bisa jadi dia menjadi dosa jariyah ketika kita juga ikut membawa menyebarkan kabar tersebut tanpa kita memberikan penjelasan pada kabar tersebut. Contoh, tiba-tiba ada kabar dari orang-orang yang munafik. Kita tidak tahu siapa munafik misalnya. Tiba-tiba membuat sebuah kabar bahwa, mohon maaf, misalnya salah seorang bupati di sebuah kota melakukan sebuah pelecehan. Misalnya, ada kabar yang beredar. Kita ketika melihat tersebut tiba-tiba langsung menyebarkannya. Langsung menulis di bawahnya, bupati melakukan pelecehan, lalu mengatakan, sungguh sangat sadis ini bupati. Artinya percaya dengan kabar tersebut dan menyebarkannya kembali. Ini yang dikatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Jangan menganggap perkara tersebut perkara yang remeh, tapi hati-hati, itu di hadapan Allah sebagai perkara yang sangat besar dan berbahaya. Ya, bisa jadi kalau ada kabar tersebut silahkan kita tuliskan, kita share itu, lalu tulis di bawahnya, tolong dicari kebenaran berita tersebut. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Di antara istri Rasulullah ada yang ditanya tentang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bertanya kepada salah seorang istrinya, apa pendapatmu tentang Aisyah? Apa kata dia? Aku tidak mengetahui Aisyah kecuali kebaikan. Kalaupun aku mendengar ada keburukannya, maka aku belum percaya sampai ada bukti yang nyata. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, selalu memberikan atau selalu berprasangka baik kepada muslim lainnya. Nah, berkenaan dengan ikut serta dalam menyebarkan, hati-hati, jangan menjadi ahlus share, jangan menjadi ahli share saja. Ya, sebagai seorang muslim jangan ada kabar share, pasang status dengan kabar tanpa kita mengetahui hakikat kebenaran dari status tersebut. Kalau status tersebut benar, alhamdulillah. Tapi kalau dia adalah sebuah kebohongan dan kabar yang palsu, maka kita masuk dalam ayat tersebut, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian, kata Allah, menganggapnya sebagai perkara yang remeh, namun itu di hadapan Allah adalah perkara yang sangat tidak bagus, sangat besar sekali. Kemudian, Assalamualaikum, izin bertanya, jika diperkenankan ayat yang turun dari Allah berbunyi apa ya Ustaz? Yang ayat pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ayatnya surah An-Nur dari ayat 11 sampai 20. Walaula fadlullahi alaikum. Ya, 10 ayat. Ya. Ayat setelahnya pun juga, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian ada setelahnya, wala ya'tali ulul fadli minkum. Ya, silahkan dibaca surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 30-an. Ya, itu dari kisahnya, cuman tafsil atau terperincinya kisah Aisyah radhiyallahu taala anha bisa didengarkan atau bisa dibaca di kitab-kitab tafsir. Di sini tidak diperincikan, tapi dirincikan apa dan bagaimana adab seorang muslim ketika dia mendengarkan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapati kabar-kabar yang tidak baik. Ya, bagaimana? Terkhusus ketika kabar tersebut itu kepada orang yang muslim. Contoh, misalnya tiba-tiba ada kabar yang tidak bagus tentang seorang dai di Indonesia. Orang yang selama ini dikenal dengan orang yang baik tiba-tiba tertuduh dengan tidak baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan serta-merta langsung percaya dengan kabar tersebut. Ya. Harus menunggu sebagaimana Rasulullah SAW bersabar menunggu penjelasan dan bersabar mencari kabar berita sehingga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menurunkan pada waktunya, sehingga dikatakan justru kisah dan fitnah tersebut mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sudah ya tadi ayat surat An-Nur ayat 11 sampai seterusnya. Assalamualaikum Pak Ustaz, mendengar kisah Aisyah ada cerita tentang istrinya pamit mau menenangkan pikiran dan diizinkan suaminya pikir itu hanya sebentar saja, ternyata sampailah 1 bulan belum pulang-pulang dan tidak tahu keberadaan istrinya. Pertanyaan, apakah istri berdosa kepada suaminya karena keluar rumah dan tidak memberitahukan keberadaannya? Pertanyaan kedua, apakah istrinya berselingkuh
dan menikah secara sirih dengan lelaki lain, apakah hukumnya bagi si istri tersebut karena statusnya belum cerai? Terima kasih. Hukum kedua, zina. Kalau dia selingkuh dan dia menikah kepada orang lain, itu zina. Tidak ada, karena dia mau tidak mau tidak bisa terlepas. Seorang perempuan itu tahta saytarati zawjihi, zawjiha. Dia diikat oleh suaminya, dan perempuan tidak bisa punya lebih dari satu suami. Ya, kalau seorang laki-laki tentunya ada hukumnya. Kalau perempuan berbeda. Ya, kalau dia tinggalkan suaminya dikarenakan ada masalah, kemudian dia pergi saja ke kampungnya hanya karena ada masalah yang begitu kuat sekali, namun ia tetap menjadi statusnya menjadi seorang istri selama belum diceraikan atau belum ada perkara-perkara dari hakim, ya, hakim yang langsung menceraikannya. Ya, namun di zaman hari ini, zaman yang na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, fitnah dan lain sebagainya sudah mudah sekali. Pernah terjadi ada seorang suami yang tidak tahu menahu, istrinya pergi meninggalkannya. Setelah 1 bulan ditinggalkan, ia bersama anaknya, tiba-tiba datang surat cerai. Pak, tolong tanda tangan, ini surat cerai. Mau tidak mau. Ya. Inilah bagaimana menyikapi. Akhirnya suaminya, saya tidak pernah ceraikan istri saya. Loh, ini sudah ada surat cerainya, Bapak tinggal tanda tangan aja. Dan itu bukan tanda tangan, di surat tersebut Anda sudah menceraikan. Bagaimana? Ternyata istrinya sudah menikah dengan orang lain. Wal'iyadzubillah. Ya, tentunya pertanyaannya di sini, apa hukumnya? Ya, hukumnya dia melakukan sebuah zina, istri tersebut, dan tidak sah pernikahannya. Ya. Kemudian apa hukumnya istri yang keluar ingin menenangkan tersebut dan tidak memberitahukan keberadaannya? Ya, tentunya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga ada tuntunannya. Adapun seorang istri meninggalkan rumah kemudian selama 1 bulan tidak memberikan kabar yang baik yang seperti itu kepada suaminya, ini tidak patut dilakukan oleh seorang istri. Misalnya di antara tata cara menyelesaikan atau menenangkan, silahkan izin kepada suami, aku ingin menenangkan diri, pergi ke orang tua. Jangan pergi menghilang. Pergi menghilang ini mendatangkan syaitan untuk, ya, suami akan berpikir yang tidak-tidak. Ya, dan semua orang tentunya tidak ada yang melihat ini adalah perkara yang baik. Ya. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga kita semua. Ya. Apa yang bisa kita ambil juga dari pelajaran Aisyah radhiyallahu taala anha, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan perkara rumah tangga seperti ini, fitnah seperti ini, namun beliau bersabar, Aisyah bersabar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabar, dan Allah memberikan makhraj, jalan keluar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kalaupun itu terjadi kepada Rasulullah, bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga yang kita sayangi, anak yang kita sayangi tiba-tiba terjerat atau tertuduh dan lain sebagainya. Maka apa makhrajnya? Maka kita berdoa kepada Allah, kita bersabar, tidak langsung menghukumi secara cepat. Ya, seperti inilah bagaimana menyikapi keadaan-keadaan di zaman sekarang. Semoga Allah menjaga kerukunan keluarga kita, menjaga anak-anak kita, mensolehkan mereka, putri-putri yang ada di rumah, kemudian istri kita semakin terjaga, semakin menutup aurat, semakin mengurangi muamalah dengan para lelaki. Tentunya kalau dia misalnya kerja kemudian di kantornya ada seorang lelaki, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menghindarkan dari fitnah-fitnah yang ada. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyampaian kita pada pagi hari ini. Kami mengakui bahwa yang kami baca tadi adalah sebuah hadis Rasulullah, penjelasan dari hadis, ada tafsirnya dalam beberapa kitab tafsir, terperinci tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang andai kata seorang mukmin membacanya dalam keadaan setelah berwudu, dalam keadaan tenang, kemudian membaca tentang kisah tersebut, maka bisa jadi ketika ia membacanya akan meneteskan air matanya. Bagaimana kesabaran Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau menangis kemudian tidak mampu menahan tangisan beliau, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu galau menunggu bagaimana ayat istri saya tertuduh sementara Allah belum menurunkan ayat. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Allah
mencerahkan kita selalu, menjaga kerukunan kita dan memberikan kita kesehatan sehingga dan keimanan sehingga kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dan dimasukkan dan dikumpulkan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai di dalam syurga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebelum menutup jamaah yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Ya Allah, jagalah agama kami, jagalah negeri kami, jagalah para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kepada mereka taufik, berikanlah kepada mereka bimbingan-Mu agar mereka bisa membawa negara ini kepada negara yang adil, makmur dan sentosa. Jagalah keluarga kami, jagalah putri-putri kami, jagalah anak-anak kami, jagalah istri-istri kami dari fitnah-fitnah, dari kerusakan-kerusakan zaman hari ini. Ya Allah, berikanlah kepada mereka tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikanlah kepada mereka keteguhan dalam menjalani kehidupan yang pedih dan panah ini. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami cukupkan sekian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.